Jawa yang saat ini dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, namun nyatanya pada abad ke-16 dan ke-17 justru menjadi panggung perebutan pengaruh para penguasa asing. Di tengah pusaran ini, muncullah satu pemain utama, yaitu perusahaan dagang Belanda yang bernama Verenigde Oost Indies Company atau VOC, yang datang bukan hanya membawa komoditas, tetapi juga strategi politik adu domba yang sistematis. VOC ini berdiri secara resmi pada tahun 1062. Datang ke Jawa, ke Nusantara, dan juga Asia bertujuan untuk menguasai jalur perdagangan dan juga rempah-rempah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, VOC juga menjadikan Jawa sebagai laboratorium dari politiknya. Siapa yang didukung, siapa yang disingkirkan, dan kerajaan mana yang dipecah belah demi keuntungan dari VOC ini. Dalam video ini, kami akan mengajak Anda menelusuri bagaimana politik divide et impera ala VOC dijalankan di Pulau Jawa. Pembahasannya akan dimulai dari peran strategis Pelabuhan Banten sebagai pusat perdagangan, lalu berlanjut pada lahirnya Batavia, hingga dampaknya terhadap perpecahan dan melemahnya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Berawal dari Banten, sejak akhir abad ke-16, ekspedisi Cornelis de Hartmann ke Pelabuhan Lada berakhir ricuh. Tetapi, Belanda meninggalkan satu catatan terpenting. Mereka yang tidak menguasai politik lokal, posisi mereka akan terus terancam. Sejak itu, pendekatan VOC beralih dari kekuatan senjata menjadi seni membaca dan memanfaatkan konflik elit. Ketika para saudagar di Belanda ini bergabung ke dalam wadah VOC, strategi memecah belah ini ditingkatkan menjadi kebijakan resmi. Jadi, pelabuhan yang ada di Jawa itu tidak dilihat hanya sebagai tempat bongkar muat barang saja, tapi juga sebagai arena perselisihan antar kesultanan, antar bangsawan, bahkan antar keluarga kerajaan yang bisa dijadikan pintu masuk oleh VOC. VOC mendapatkan legalitas penuh untuk memainkan peran tersebut. Lewat piagam khusus, VOC juga berhak untuk menandatangani perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, mengirimkan pasukan, serta membangun benteng-benteng di wilayah kerajaan. Yang artinya, VOC dapat memilih satu pihak di dalam konflik kerajaan dalam bentuk pengiriman pasukan, yang nantinya VOC akan meminta bayaran dalam bentuk monopoli dagang maupun wilayah baru. Di atas kertas, perjanjian itu tampak seperti kontrak dagang. Namun faktanya, setiap tanda tangan berarti satu lapisan kedaulatan lokal yang hilang. Kerajaan-kerajaan di Jawa pelan-pelan berubah dari mitra dagang menjadi pion yang digerakkan sesuai kepentingan VOC. Di Banten, adu domba VOC berjalan lewat perbedaan sikap di antara penguasa. Di satu sisi, ada sultan yang menolak adanya monopoli, tapi di sisi lain malah muncul sekelompok bangsawan yang mulai melihat keuntungan jika merapat ke VOC. Ketegangan internal itu dipertajam dengan hadiah, pinjaman, dan pasukan senjata, hingga konflik keluarga meledak menjadi perebutan tahta. Ketika perang saudara tak terhindarkan, VOC tampil sebagai pendukung salah satu calon penguasa. Hasilnya, Banten melemah dan VOC memperoleh akses lebih besar ke Selat Sunda. Pola yang sama terlihat di Jayakarta, yaitu VOC membaca keretakan hubungan antara penguasa lokal, Banten, dan pihak lain, lalu memanfaatkannya sebagai alasan untuk menguasai dan mengubah kota itu dengan Batavia. Batavia yang berdiri di atas puing-puing kota Jayakarta kemudian berubah menjadi pusat kendali politik divide et impera. Dari kota benteng inilah kemudian Gubernur Jenderal VOC mengatur dukungan-dukungan politik terhadap raja-raja tertentu, mengatur pembagian wilayah, hingga mengatur kapan sebuah konflik harus dipicu maupun dipadamkan. Semarang, bantuan VOC, konflik internal Mataram dibayar mahal dengan konsensi pelabuhan dan hak pajak dalam di Tegal dan Cirebon. Cabang-cabang keluarga bangsawan diadu dalam satu kubu mendapat jabatan dan hak dagang.
Sementara di kubu lain merasa dirugikan. Intrik internal di pelabuhan Jawa lebih sibuk bertikai sendiri. Sementara VOC mengendalikan arus uang dan barang. Polanya tidak berhenti di tingkat istana. Melalui kebijakan penyerahan wajib berupa hasil bumi dan juga perpajakan, VOC dengan sengaja menempatkan para bupati dan juga kepala desa sebagai tameng di hadapan rakyat. Para petani dipaksa untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pejabat-pejabat lokal, sehingga kemarahan pun meledak pertama-tama ke para penguasa pribumi, sedangkan tidak langsung pada VOC. Jika terjadi pemberontakan, VOC masuk sebagai pasukan pengaman, di mana mereka memberikan pasukan, kemudian menolong pengusaha lokal yang terancam, dan kemudian mereka memberikan imbalan dengan menambahkan ke daftar monopoli serta wilayah yang mereka kuasai. Dan pada akhirnya nanti konflik antara warga lokal dengan elit lokal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk tetap berpartisipasi dan menjadi pihak yang selalu diuntungkan. Pengelompokan etnis di Batavia, Eropa, Tionghoa, dan pribumi juga tidak lepas dari logika adu domba. Kebijakan berbeda untuk tiap kelompok, hak istimewa kepada sebagian dan tekanan kepada yang lain menciptakan kecemburuan yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kerusuhan yang kemudian dijadikan alasan untuk memperketat kontrol. Dengan kata lain, VOC mendirikan kekuasaan tidak hanya di atas meriam dan benteng saja, tetapi juga di atas perpecahan internal yang sengaja mereka dirikan di antara kelompok-kelompok di Jawa, yaitu kerajaan melawan kerajaan, bangsawan melawan bangsawan, dan sedangkan rakyat melawan penguasanya sendiri. Pemirsa, VOC mungkin sudah bubar dari lebih dari 2 abad yang lalu, tetapi politik Divide et Impera yang mereka praktikkan di Pulau Jawa itu masih menyisakan jejak yang panjang, yaitu kerajaan besar yang mulai terpecah belah, kepercayaan antara rakyat dan penguasa yang mulai terkikis, dan juga perpecahan internal yang seringkali menutupi fakta bahwa adanya penguasa asing yang ikut masuk ke dalam permainan tersebut. Laporan khusus ini mengingatkan kepada kita bahwa politik adu domba yang dilakukan oleh VOC itu bukan hanya sekedar cerita masa lalu saja. Karena selama kelompok-kelompok yang ada di Jawa, bahkan di Indonesia, masih bisa dipecah belah dengan isu kepentingan sesaat, maka politik adu domba yang dilakukan oleh VOC masih bisa tetap relevan hingga saat ini. Nah, tugas kita adalah belajar dari sejarah dan memastikan bahwa kita tidak akan mengulangi peristiwa yang sama dengan orang yang berbeda.